Salam hormat Pak Ketum, Pak Sekjen, Bu Rizka, dan teman-teman senior semua yang ada di sini. Izin perkenalkan, saya Andi, kebetulan tergabung dalam perusahaan bernama Mas Group. Kami sudah 2 tahun ini merupakan top 50 developer dari BDN, dari Bu Rizka. Terima kasih. Juga pada tahun 2014 atau 2015 diberi penghargaan oleh Pak Jokowi waktu itu sebagai salah satu pelopor perancangan 1 juta unit rumah untuk rakyat. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, terakhir tahun 2019 adalah tahun terakhir kami memiliki produk rumah subsidi. Karena ada titipan pesan juga dari Pak Moderator, boleh ceritakan kenapa sekarang lebih banyak fokus di perumahan komersial gitu ya. Yang pertama, harga tanah sudah semakin mahal, sudah pasti. Yang kedua, harga produksi semakin mahal, besi, segala macamnya lah ya, turunannya semua sudah semakin mahal. Yang ketiga, proses perizinan, sebenarnya kos untuk perizinan untuk membangun rumah subsidi maupun rumah komersil itu sebenarnya sama. Jadi ngapain gitu ya? Wow. Ketiga, telat Pak, bawahnya telat. Iya. Yang keempat mungkin begini, harga juga kita nggak tahu kapan naik atau kapan atau tetap gitu ya. Kalau zaman dulu itu ya kita tahu sudah untuk beberapa tahun ke depan itu sudah ada list kenaikan harga sebenarnya. Tapi untuk beberapa tahun ini sebenarnya kita udah nggak jelas nih harga kapan naiknya. Kemudian yang terakhir, kenapa kalau rumah subsidi itu kan bunga flat 5% ya Pak ya. Kebetulan kami untuk rumah komersil ini diberikan bunga khusus oleh Bu Rizka itu di 2,75%. Bantu promo nih. Bu Rizka bayar. Iya, tapi kan memang cuma floating ya, 1 tahun 2 tahun. Tapi kan untuk konsumen itu mereka kan, oh 2,75 ini murah. Ya begitu. Kebetulan tahun kemarin ini kami di Mas Group didekati oleh sebuah perusahaan asing Pak dari Jepang, sebuah perusahaan developer gede banget di Jepang. Mereka mendekati kami untuk membangun rumah subsidi waktu itu. Dari mereka ceritanya begini, Pak Andi, kami kalau bangun rumah subsidi di Indonesia ya, dapat kemudahan di Jepang, dapat kemudahan teks dan segala macamnya ya. Ya udah, itu kita coba explore lah market subsidi di sini, kita cari lahan bareng, kita telah segala kosnya, yang nggak masuk ya, semuanya itu nggak masuk, cuannya nggak ada, jadi kita nggak. Perusahaan Jepang juga akhirnya mundur, nggak jadi. Karena harganya sudah stagnan beberapa tahun, tapi cost produksinya semakin naik. Akhirnya mereka juga cabut gitu ya. Tapi hikmah dari ini semua adalah bahwa orang luar aja menganggap ini seksi gitu ya. Tapi dari kita sendiri ini nggak bisa membuat ini seksi gitu ya. Orang melihat kita ini bagus, ini perumahan subsidi. Kalau kita bangun di Indonesia, kita dapat kemudahan di luar. Kita yang mau bangun sini nggak ada kemudahannya cuy. Gitu ya. Ada kemudahannya, sama aja. Gitu, jadi itu satu setback lah ya buat kami. Mungkin itu cerita untuk perumahan subsidi. Yang kedua mungkin saya pengen sharing sedikit mengenai gejolak tahun politik mungkin ya. Kalau saya baca-baca research dari Pak Ali maupun dari online ya, memang dan yang sudah kita lalui bersama, jadi beberapa pemilu ke belakang dari tahun 2009, 14 dan kemarin sebenarnya nggak pengaruhnya nggak ada ya. Malah pada tahun 2019 kemarin malah tingkat kenaikan KPR itu hampir naik 1% kalau nggak salah. Jadi karena tahun politik itu adalah makro ya buat para konsumen, sebenarnya adalah makro. Jadi menurut kami para konsumen itu sebenarnya melihatnya adalah mikro. Jadi yang sebenarnya lebih berpengaruh itu adalah inflasi dan suku bunga sebenarnya yang sangat berpengaruh. Dan apalagi konsumen di Indonesia ini sangat konsumtif ya. Kemudian kebetulan kami juga
sedang banyak berhubungan dengan perusahaan luar ya, para investor dari luar negeri. Karena kali setahun ke belakang ini kami berhubungan dengan hampir 10 investor luar dari Jepang, Malaysia, Eropa, Singapura ya. Dan selalu pertanyaan yang saya tanyakan itu selalu sama. Tahu nggak sih kalau tahun ini atau tahun depan ini bakal ada pemilu gitu ya, tahun politik? Hampir semua menjawab nggak ada masalah, nggak ngaruh gitu di Indonesia. Karena dari track record dan histori itu nggak ngaruh, karena mereka aja yang sudah mungkin besar di luar negeri yang melihat kita ini bahwa tahun politik itu adalah tahun makro, nggak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan konsumen untuk membeli rumah gitu ya. Kalau saya perlu rumah ya saya beli aja gitu ya, buat tinggal. Apalagi untuk rumah subsidi hampir semuanya end user ya, atau perumahan 200-300 juta mungkin pasti end user ya, jadi nggak terpengaruh siapa presidennya, ini nggak ngaruh gitu ya. Dan bagi investor luar negeri itu mereka juga melihatnya seperti itu, bahwa nggak ngaruh Pak tahun politik ini. Dan beberapa artikel yang saya baca ya di online ya, ada perusahaan dari Jepang itu yang baru launching di Sawangan, mereka juga menyatakan bahwa nggak ada pengaruhnya, bahwa malah akan positif gitu Indonesia ini, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, karena politik di Indonesia ini sudah cukup konsisten untuk mereka. Nah, makanya kita juga sangat optimis ya, bahwa beberapa tahun ke depan, apalagi tahun politik, hampir tidak ada pengaruhnya buat konsumen, apalagi konsumen end user. Tapi malah yang berpengaruh adalah konsumen Indonesia ini sebenarnya sangat konsumtif. Jadi saya akan menceritakan sebuah ilustrasi ya, di luar tahun politik ini. Jadi ada ilustrasi begini. Ada pasangan suami istri ini milenials. Ini saya dengar sendiri. Ada pasangan suami istri ini milenials. Ibunya ngomong begini ke bapaknya, suaminya. Pak, kita udah nabung nih, udah cukup duitnya. Besok kita ini yuk, booking fee yuk ke perumahan ini. Bagus nih, kita udah nabung cukup lama. Bapaknya ngomong begini, oke ayo besok kita pergi. Bagus nih ya rumah ini, kita booking fee aja berapa, 2 juta. Ibunya ngomong lagi nih istri, tapi Blackpink mau datang nih, beli tiket nih. Terus bapaknya ngomong, rumah lebih penting lah ya, masa kita kontrak mulu gitu ya. Ibunya ngomong, Blackpink nggak datang lagi loh, nabung masih bisa, paling 6 bulan, tahun depan udah cukup tuh tabungan. Harga rumah subsidi nggak lagi ini masih sama harganya tahun depan. Apain deh? Ya udah, tonton aja lah Blackpinknya, rumahnya tahun depan aja. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi di balik cerita ini adalah bahwa satu, sebenarnya siapapun turunan dari cerita itu adalah bahwa begini, bahwa bapaknya ngomong, tapi tahun ini ada pemilihan presiden loh, tahun politik, apa kita nggak nunggu aja? Istrinya ngomong, Pak, siapapun presidennya mah sama aja, emang presidennya nanti mau bantuin bapak DP gitu, sama aja, nggak ngaruh, rumahnya masih di situ gitu. Jadi inti dari cerita ini adalah bahwa satu, siapapun presidennya, kalau perumahan yang untuk end user itu ya nggak berpengaruh. Kedua, bahwa konsumen Indonesia ini konsumtif ya, jadi apapun ada event apapun akan didahulukan daripada rumah ya. Mungkin kita dididik untuk tidak melihat rumah itu sebagai sesuatu yang penting sebenarnya. Yang ketiga adalah bahwa selalu ibu-ibu yang menang, Pak. Terima kasih, mungkin itu aja cerita saya. Oke, terima kasih.